Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Para pendengar shaimin shaimat, muslimin dan muslimat yang berbahagia, setiap manusia siapapun dia pastilah semua menginginkan sebuah atau suatu kesuksesan. Pengertian kesuksesan secara umum yang dapat disepakati adalah seseorang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Semua aktivitas manusia dari mulai bangun tidur sampai tertidur kembali, dari mulai lahir sampai ke dijemput rohnya oleh sang malaikat, selalu mengejar apa yang disebut sebagai kesuksesan. Tapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana dia harus merangkai sebuah kesuksesan. Dari semua aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan, bisa jadi bukan kesuksesan yang diperoleh, namun justru kegagalan yang akan menjumpainya. Salah satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa sesungguhnya kesuksesan dan keberhasilan, atau kegagalan dan kemiskinan adalah bukan semata-mata takdir dari Allah SWT, tetapi semuanya itu adalah akibat dari sebab terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia. Daripada mukadimah, saya membacakan surat Al-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya ada pada diri sendiri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Pendengar muslimin muslimat yang berbahagia, hal yang sering kita lupakan dalam merangkai kesuksesan hidup adalah belajar dari kegagalan. Kebanyakan orang menganggap bahwa kegagalan adalah hasil akhir dari kerja-kerja kita yang tidak menyenangkan. Kegagalan dianggapnya sebagai sebuah hukuman dan sesuatu yang menakutkan. Karena menakutkan, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa kegagalan adalah bayangan yang menakutkan. Sehingga dari bayangan salah dan kurang tepat tersebut melahirkan dan membuat manusia tidak berani melakukan sesuatu, sehingga dia akan menjadi orang yang kalah sebelum berperang, takut untuk mencoba, dan lemah sebelum berbuat. Kalau selama image atau cara pandang kita belum mampu kita rubah, maka selama kita akan menjadikan bahwa kegagalan adalah sesuatu yang paling menakutkan dan hanya semata-mata menjadi sebuah hukuman, tanpa mampu membaca makna lebih dalam dan membangun untuk kita sendiri. Sekarang bagaimana kalau kegagalan yang terjadi pada kita akan kita jadikan sebagai jembatan dan jalan dalam rangka merangkai kesuksesan. Qul la yastawil khabis wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabisi fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat yang saya bacakan tadi menyampaikan kepada kita bahwa antara sesuatu yang selama ini kita anggap baik atau sukses dengan sesuatu yang kita anggap jelek atau gagal, harus kita tempatkan pada posisi yang saling membangun. Ketika kita sedang dalam kondisi baik, sukses dan berhasil, semua itu harus lebih memotivasi kita untuk meningkatkan atau mempertahankan dan memberdayakan dengan cara-cara yang baik. Adapun ketika posisi kita dalam kondisi tidak baik atau kegagalan, kita pun harus mampu menjadikan kegagalan kita sebagai pelajaran positif
agar tidak terulang kembali. La yuldihu mu'min min hujrin marrataini. Seorang mukmin tidak akan jatuh 2 kali dalam satu lubang. Pendengar yang berbahagia, ketika kita mempunyai satu tujuan dan kita sudah berbuat bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tersebut, ternyata hasilnya atau ternyata usaha kita justru berakhir dengan kegagalan, maka sesungguhnya itu bukan kegagalan, tetapi hanya keberhasilan yang tertunda dan belum datang. Kalau kita sedang berdagang dan aktivitas dagang kita belum beruntung, maka itu bukanlah rugi, namun keberuntungan yang tertunda. Kita dapat dengan segera mengejar dan mendapatkan keberhasilan dalam cita-cita dan keberuntungan dalam perdagangan kalau kita mau belajar. Mengapa saya kemarin gagal? Mengapa kemarin saya belum beruntung? Teruslah melangkah, jangan segera mengambil keputusan dengan berbalik 180% dan mencapai lahan baru yang belum tentu lahan baru kita akan lebih baik dari lahan yang kita tinggalkan. Tekuni apa yang sudah kita rintis dan kerjakan. Jangan takut dengan sebuah kegagalan, karena orang yang takut mencoba adalah orang yang gagal. Jadikan kegagalan sebagai proses alami untuk menggapai keberhasilan. Para pemirsa pendengar yang berbahagia, seorang mukmin atau seorang muslim dalam perkara kegagalan dan kesuksesan ini, kita jangan menjadi pribadi yang lupa diri setelah mendapatkan keberhasilan, namun dituntut untuk senantiasa menjadi manusia kreatif dan tetap istiqomah di dalam mempelajari dan memahami apapun yang terjadi pada kita. Jadikan sebagai pelajaran dalam setiap kegagalan kita. Jadikan pula pelajaran dan perhatian setiap keberhasilan yang kita rintis. Jangan lalai dalam keberhasilan dan jangan putus asa dalam kegagalan kita. Wala in azaqna na'ma ba'da dharra amassatu la yakulunna zahaba syai'at anni innahu la parihun fakhur. Dan jika kamu rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sungguhnya dia sangat gembira lagi, bangga. Pendengar yang berbahagia, seorang muslim sangat ditekankan untuk mampu menjelma menjadi seorang yang tangguh, kuat dalam menghadapi berbagai macam gelombang dalam kehidupannya. Dan pondasi dasarnya dalam rangka menyangga kekuatan karakter adalah kekuatan hati. Dan kekuatan hati kita sangat ditentukan oleh kekuatan iman kita. Semoga kita dapat menjelma menjadi pribadi tangguh dan mampu mengimplementasikan ajaran Islam ke dalam ranah sosial dalam bentuk action plan di bawah ridha Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga puasa kita di bulan Ramadan hari ini dapat menuntun kita kepada jalan yang lebih baik, lebih maju. Mari kita tekadkan pada diri kita bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.